Jadi angkatan 45 itu ekspresif. Kenapa? Karena orang baru siap dijajah. Ya. Jadi ada yang mengatakan angkatan 45 itu angkatan setelah perang. Ada yang mengatakan angkatan kemerdekaan. Tapi Rosian mengatakan angkatan 45. Populernya kata Rosian Anwar ini. Angkatan Khairil juga kata gitu karena Khairil populer sekali dalam bidang puisi. Tapi cenderung orang mengatakan angkatan 45 karena itu pendapatnya Rosian Anwar. Ingat ya, kalau masa Jepang itu istilahnya Abe Yasin. Ya, istilah. Tapi kata 45 itu istilah oleh Rosian Anwar. Oke. Nah, kalau tidak salah Abe Yasin itu angkatan setelah perang. Dia katakan itu angkatan setelah perang atau angkatan Khairil Anwar. Karena Abe Yasin itu dekat dengan Khairil Anwar. Sangat dekat dengan Khairil Anwar. Jadi saya ulangi lagi, ciri khasnya itu berbeda sekali. Kalau tadi itu simbolis, ini realis. Ekspresif, bukan realis lagi, ekspresif. Apa yang dia rasakan, itu karena itu dikatakan individualis. Apa yang terasa, itu yang keluar. Karena selama ini 3,5 tahun itu dikungkung oleh Jepang dengan segala kekesalan. Setelah dia merdeka, apa yang dia rasakan itu disampaikan. Karena itu alirannya ada apa? Ekspresif. Dan dia katakan futuristik itu betul ke depan, gambarnya ke depan. Gitu. Nah, kenapa bedanya di ekspresif ini? Kalau kita lihat dalam karya, ini khusus karya fiksi ya, itu unsur keindahan itu tidak penting, tidak begitu jadi pertimbangan unsur estetikanya. Jadi kalau Anda lihat karya-karya Khairil Anwar lebih transparan dia, realis, ya, lebih ekspresif gitu, lebih ekspresif dia. Nah itu ciri khasnya. Dan kemudian karena kenapa bebas? Dia tidak mau terkungkung lagi, bukan hanya dari penjajahan Jepang, tapi dengan aturan puisi berpola. Dengan puisi berpola itu kalau dilihat dari segi puisi. Karena itulah pada masa Jepang itu yang populer itu adalah karya puisi. Yang populer itu. Anda cuma menemukan nanti karya puisi itu hanya Aki, karya Idrus. Ya, gitu. Tapi tidak di angkatan 45 itu jarang dibicarakan orang karya fiksinya. Jarang dibicarakan orang. Karena itu lebih banyak orang menggabungkan masa Jepang dengan masa angkatan 45. Itulah hari ini kita bahas. Jadi dalam pertemuan ke-7 ini kita satukan masa Jepang dengan masa 45. Jadi ada yang berpendapat dipisahkan Abe Yasin, tapi Rosian mengatakan digabungkan jadi angkatan 45. Jadi kalau misalnya angkatan 45 masuk juga ke angkatan Jepang kalau dilihat dari kacamata Rosihan Anwar gitu. Bisa dipahami itu? Saya lihat kuncinya itu di aliran, Anda paham. Jadi Anda harus paham aliran, romantis itu gimana, realis itu gimana, lalu ekspresif itu gimana, simbolis itu gimana. Jadi aliran-aliran karya sastra itu Anda pelajari bentuk-bentuk aliran kadang karya sastra. Ada nanti alirannya bentuknya naturalis, ya. Ada yang realis religius, ada digabung lagi realis humanis misalnya. Dia realis tapi humanis, beda dengan realis religius gitu. Jadi ada paham nanti ada cari aliran bentuk-bentuk aliran karya sastra. Jenis-jenis aliran karya sastra itu Anda pahami. Supaya Anda paham nanti bentuk corak-coraknya karya sastra itu. Itu modal dasar Anda. Supaya nanti Anda lihat, oh ini bentuknya realis. Oh ini bentuknya, ya. Sampai nantinya bentuknya absurd. Ada bentuknya absurd gitu. Ada yang bertanya di situ? Ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan? Nah, jadi sekali lagi saya katakan kita bicarakan angkatan itu, ya, sebetulnya sekaligus kita bicarakan tentang aliran. Jadi setiap angkatan itu dia punya corak aliran yang dipakai,
Ya, dia punya corak yang dipakai. Nah, kita masih ada 2 angkatan lagi, yaitu angkatan 66 sama yang saya katakan angkatan 80-an. 80-an itu muncul, dalam teori tidak ada. Nanti baru kita bicarakan angkatan sastra kontemporer. Nah, jadi itu tadi sekali lagi saya katakan, kalau kita bicara angkatan itu cocoknya kita melihat coraknya karya fiksi pada masa itu. Karya sastra pada umumnya, karena kita belajar karya fiksi pada masa itu. Itu cocoknya itu, kita lihat pertimbangannya di situ. Kita melihat angkatan itu. Ya, sama dengan kita minggu kemarin kita bicarakan. Kenapa belenggu itu masuk Pujangga Baru? Padahal dia ditulis ketika zaman Balai Pustaka, coraknya itu tidak cocok. Kenapa kalau Ta'azura yang terbit tahun 80-an dimasukkan Pujangga Baru? Karena coraknya karya sastra itu mengacu ke kata Pujangga Baru. Karena tokohnya, penulisnya juga tokoh kata Pujangga Baru. Ada yang bertanyakan sampai di situ angkatan? Ada? Nah, paham? Jadi Anda cari sama dengan yang kemarin. Ingat ini pertemuan kuliah kita yang ke-7. Ya, Anda harus ansur ya cari karya sastra yang berkaitan dengan masa Jepang dengan masa angkatan Pujangga Baru. Tapi angkatan Pujangga Baru kemungkinan sulit Anda cari karya fiksinya. Ya, karena kita bicara karya fiksi ini. Karena yang saya katakan yang di dalam catatan sejarahnya angkatan Pujangga Baru, angkatan 45 itu hanya Aki karangan Idrus. Saya ulangi lagi, dua angkatan masa Jepang, angkatan 45 kan ya. Anda cari, ya, Anda lihat, Anda ulas perbandingannya gimana gitu. Yang saya katakan simbolis itu, contohnya orang kalau bicara angkatan masa Jepang atau angkatan 45 pasti orang bicarakan tentang Tak Satu Jalan ke Roma, Tinjaulah Dunia Sana, Topan di Atas Asia. Itu karya-karya yang populer pada masa itu. Ya, itu karya sastra. Sebetulnya karya sastra itu ditujukan pada angkatan masa Jepang. Tapi ada teori yang mengatakan itu digabungkan. Saya katakan kalau teori yang digabungkan itu pandangannya itu pandangan Rosian Anwar. Jadi dalam ilmu sastra kita kalau bicara angkatan itu ada 3 tokoh yang populer, STA, Abi Yasin, dan Rosian. Tapi kebanyakan orang berpatokan pada 2 orang ini, Abi Yasin dan Rosian Anwar. STA dia mulai dari masa purba, masa animis. Zaman animis itu lagi dibicarakan. Sejak manusia itu ada di Nusantara ini. Gitu. Karena rata-rata teori bicarakan tentang pandangan Abi Yasin dan Rosian Anwar. Kebetulan pada hari ini yang kepada angkatan masa Jepang dan angkatan 45 ini, Rosian Anwar dengan Abi Yasin itu berbeda pendapat. Ya. Kalau masalahnya angkatan 45, nanti Anda lihat juga ada angkatan kemerdekaan, angkatan setelah perang, angkatan Khairil, pada prinsipnya itu dikatakan angkatan 45. Namanya aja yang berbeda. Tapi yang populer itu adalah namanya angkatan 45. Gitu. Baik, itu aja. Kalau tidak ada pertanyaan, itulah tugas kita hari ini, ya, untuk angkatan ini. Dan kita ada 2 angkatan lagi sebelum kita bicara tentang sastra modern, ya. Nah, tentang karya fiksi ini. Oke. Sekali lagi saya katakan kepada Anda baca karya-karya sastra yang jadi perbincangan untuk angkatan itu, supaya Anda tahu bandingannya. Ya, saya sudah berikan kunci-kuncinya. Seperti bahasa Jepang itu cuma ada karya sastra itu Aki karangan Idrus. Itu tidak banyak orang payah juga harus jadi bukunya Aki. Tapi yang banyak itu yang masa Jepang. Tinjaulah Dunia Sana, Topan di Atas Asia,
pagar kawat berduri, ya. Kemudian tak satu jalan ke Roma, itu sebetulnya karya sastra yang berkaitan dengan masa Jepang. Baik, kalau tidak ada, itu pembahasan kita pada hari ini. Dan silakan Anda mau istirahat pulang, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.